Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya mahasiswa bimbingan dari Bunikmat. Baik, kali ini saya dimintai tugas untuk berbagi ilmu mengenai cara membuat DFD dengan menggunakan EasyCast Professional 4.2. Nah, kenapa kok menggunakan EasyCast? Nah, di sini untuk dalam pembuatan DFD kita bisa melakukan cek, yakni cek rule check dan balance check. Nah, sedangkan untuk aplikasi Visio itu kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak bisa melakukan rule check dan balance check. Ya, sebenarnya juga bisa sih menggunakan membuat DFD dengan menggunakan Visio itu juga bisa, cuman tidak ada rule check dan balance check. Sedangkan di EasyCast ini kelebihannya adalah dia mampu ada fitur untuk cek secara rule dan cek secara balance. Nah, ini dapat dibuktikan menggunakan aplikasi apakah DFD kita itu benar atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, untuk EasyCast ini tidak bisa digunakan di dalam Windows 10 maupun Windows 8 karena maksimal requirement-nya itu hanya sampai pada Windows 7 32 bit. Nah, bagaimana saya bisa membuka EasyCast di Windows 10? Caranya mudah sekali, teman-teman. Caranya adalah kita menggunakan aplikasi yang namanya VirtualBox. Nah, oke. Untuk VirtualBox ini link download ada di deskripsi ya, teman-teman. Jadi konsep dari VirtualBox ini adalah komputer di dalam komputer atau Windows di dalam Windows. Jika kita memiliki Windows 10, maka kita bisa membuka Windows 7 32 bit dengan menggunakan VirtualBox ini, teman-teman. Langsung saja kita buka mesinnya, ya, ini Windows 7 32 bit. Kita mulai mengaktifkan komputernya. Oke, tunggu proses sebentar, sedang starting Windows. Nah, sekarang Windows 7-nya sudah tampil, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita bisa membuka aplikasi EasyCast. Di sini saya menggunakan aplikasi EasyCast Professional 4.2. Jadi kita buka. Nah, ini adalah project yang tadi saya buat. Kita akan saja kita buat yang baru. Nah, untuk membuat yang baru, buat project yang baru, kita bisa klik file, lalu klik project, atau bisa juga pakai shortcut Ctrl J. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder untuk menyimpan project kita. Nah, misalkan saja namanya ini. Kita klik open, lalu klik OK lagi. Nah, kita membuat nama sistem kita, misalkan sistem pengelolaan persediaan. Nah, kita akan membuat sistem pengelolaan persediaan yang sederhana dulu ya, teman-teman, karena kita fokusnya adalah bagaimana cara membuat DFD menggunakan EasyCast. Nah, untuk proses model metodologinya kita menggunakan teorinya Pak Yordon. Menggunakan teori Yordon ya. Nah, teori ini yang sangat populer digunakan untuk membuat DFD. Nah, kemudian kita klik define contact diagram. Nah, kita namai diagram kontak kita yaitu sistem pengelolaan persediaan. Oh, enggak muat ya, DFD nya kita
hapus saja. Nggak apa, kurang N. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk data model metodologinya kita menggunakan ERD atau DMD. Untuk seriesnya tetap menggunakan ini, kita klik OK. Nah, untuk namanya kita ini nama diagram kontak kita, yaitu sistem persediaan. Kita klik OK. Kita besarkan dulu. Nah, untuk saya ini kan sudah tampil ya. Ini sudah tampil. Nah, bagi teman-teman yang objek palette-nya belum tampil, nah teman-teman bisa klik tab view lalu checklist objek palette. Nah, karena ini nanti sangat digunakan dalam pembuatan DFD pada fisika sini teman-teman. Nah, langsung saja. Jadi yang kotak ini kan menggunakan teori Yordon. Jadi ada simbol kotak, simbol arrow, sama simbol proses. Satu lagi ada simbol data store ini ya teman-teman. Nah, ada simbol data store. Nah, itu simbol-simbol yang simbol-simbol DFD yang ada di teorinya Yordon. Nah, untuk kotak ini itu adalah entity, ini ada row, ini adalah proses. Nah, langkah pertama kita menamai sebuah entity ya. Cara menamainya cukup mudah, ini dengan tinggal klik kanan lalu ini dulu. Nah, kanan lalu name, bisa juga klik 2 kali untuk memberi nama. Namanya katakanlah petugas. Oke, kita klik cancel aja. Lalu yang di sini kasih nama pimpinan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita kasih nama data kategori persediaan. Kemudian kita tambahkan lagi arrow. Caranya adalah dengan menggunakan dan klik ini, kemudian klik entity. Nah, kemudian kita klik kotakan kecil di sini. Ya. Kemudian kita klik lingkaran di sini. Kalau klik kotakan kecil, nah nanti akan tersambung dengan sendirinya teman-teman. Nah, untuk merapikan caranya cukup mudah, tinggal klik arrow, kemudian klik kotak yang di ujung, kemudian kita klik entity ini, nah kemudian klik kotak putih ini ya. Yeah. Itu juga yang ujung sini. Yeah. Nah, kita rapikan tangannya dulu. Kalau kurang panjang kita, kalau nggak muat ya kurang panjang arrownya, malah kita panjangkan saja. Nah, geser ke sini. Nah, sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Kemudian ini kasih nama, katakanlah data mutasi persediaan. Nah, kita membuat sistem pengolahan persediaan yang sederhana dulu aja ya teman-teman, karena kita fokusnya membuat DFD dengan menggunakan EasyCase ini. Nah, DFD atau data flow diagram atau diagram arus data, ya ini kita membuat sebuah diagram di mana diagram itu menginformasikan arus data dari sebuah sistem yang akan kita buat. Nah, seperti ini tugas, lalu arus datanya ya, mengalir ke sini, diproses sistem pengolahan persediaan, lalu outputnya dikasihkan ke pimpinan. Nah, outputnya kita kasih yaitu laporan rekap persediaan.
Nah gini ya teman-teman. Nah untuk diagram konteksnya sederhana, kita sudah jadi. Nah lalu kita membuat turunan dari diagram konteks ini, yaitu di level 0. Nah, kita simpan dulu. Caranya cukup mudah teman-teman, kita tinggal klik 2 kali pada lingkarannya dan klik yes, dan jilid tipenya klik data flow diagram. Nah sudah, kemudian ada sistem pengelolaan persediaan, jilid namanya ini. Oke, kita tinggal klik oke. Nah lalu muncul would you like to carry flows down. Nah ini boleh diklik yes, boleh diklik no, terserah teman-teman. Nah kalau diklik yes nanti akan muncul apa aja sih input maupun output yang sudah kita buat pada diagram konteks tadi. Ya langsung aja klik yes. Nah tadi kasih tahu inputnya ada 2, outputnya ada 1. Nah nanti di level 0 ini harus sinkron dengan input sama output dari sini. Nah biasanya ada 3, nggak hanya input dan output, ada juga update. Nah, oke, kita hapus dulu karena kita nggak menggunakan ini. Kita ingat-ingat saja ada 2 input sama 1 output ya. Selanjutnya kita membuat di level 0. Langkah pertama adalah kita membuat entity-nya terlebih dahulu ya. Kita atur agak ke bawah. Kalau kita namai entity ini yakni petugas. Nah di sini untuk yang kotak ya, entity itu harus sama persis dengan diagram konteks yang telah kita buat tadi ya, harus sama persis dengan yang ini. Kata-katanya tidak boleh berbeda satu huruf pun karena nanti akan mempengaruhi rule check dan balance check. Oke. Yang perlu sama persis adalah kotaknya sama input sama outputnya itu harus sama persis ya. Dan juga tab ada apa ya, data store juga harus sama persis, data tabel. Oke. Dan kita namai ya, tugas. Nah untuk biar supaya persis sama yang tadi, kita tinggal klik aja sebelah sini ya, petugas, dan ini kan auto, nanti hurufnya sama persis dengan diagram konteks yang telah kita buat tadi ya. Lalu klik OK, ini cancel aja ya. Selanjutnya kita membuat proses ya. Kalau di sini ada ya, proses, kemudian ada data store ini saja ya. Kemudian di sini kita namai proses kelola data kategori persediaan. Oh enggak muat berarti. Kelola kategori persediaan. Nah kurang N, enggak apa. Kita klik OK. Nah kemudian kalau nggak muat ya kita besarkan, atau kita buat tanpa underscore karena dengan underscore nanti kan satu baris. Nah kita buat tanpa underscore biar nanti barisnya bisa ke bawah. Nah use to all. Nah jadi seperti ini teman-teman kalau tanpa underscore. Kalau kalian ingin membuatnya di satu garis maka menambahkan underscore. Oke. Kemudian arus datanya kita bikin. Nah, klik di kotaan ini dan klik lingkaran ini, klik lagi di kotaan ini. Nah, terus di sini juga ke sini. Nah
di sini ada proses kelola data mutasi persediaan. Nah, ini cukup bisa sampai N. Oke. Oh ya, jangan pakai underscore. Kalau kalian ingin membuatnya dalam satu garis, maka pakai underscore. Kalau tidak ya jangan pakai underscore. Itu alt. Kemudian data store-nya kita namai yakni tabel atau TB. Nah, kategori persediaan. Nah, tabel kategori saja biar simple. Nah, di sini berarti tabel mutasi. Nah, untuk arrow datanya petugas, di sini kita beri nama harus sesuai dengan input yang ada di diagram ngotek tadi ya teman-teman. Harus sesuai dengan ini. Nanti outputnya harus kata-katanya sama dengan ini ya, tidak boleh berbeda sedikit pun, supaya nanti rule check dan balance checknya sukses. Oke, kita beri nama data kategori persediaan. Dan di sini ini kita kasih nama data mutasi persediaan ya. Baik, selanjutnya dalam proses ini data mengalir ke tabel. Nah, untuk data yang mengalir ke tabel ini, nama arrownya harus sesuai dengan nama dari data store ini ya. Ini namanya data store. Nah, nama dari arrow ini atau arus data ini harus sesuai dengan nama dari data store ini. Nah, kalau berbeda nanti rule check dan balance checknya akan gagal. Ini saya sudah coba berulang kali. Nah, kesimpulannya adalah kita harus menyamakan nama dari arus data ini disamakan dengan nama dari data store ini. Nah, kita kasih nama tabel kategori ke sini. Oke. Ini udah sama persis ya teman-teman. Kemudian dalam proses kelola mutasi persediaan, ini juga membutuhkan yang namanya data kategori persediaan. Nah, jadi data kategori persediaan ini nanti mengalir ke proses ini teman-teman. Langsung saja kita sambungkan aliran datanya, sambungkan ke sini. Nah, untuk namanya harus sama persis sama dengan data store ini ya, tabel kategori. Oke. Nah, selanjutnya proses kelola mutasi persediaan ini mendapatkan input data mutasi persediaan dengan data dari tabel kategori. Nah, dalam proses ini menghasilkan data mutasi teman-teman. Oke, langsung kita namai tabel mutasi.
Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di diagram kontak. Nah, ini muaranya terakhir itu ke pimpinan, ini menghasilkan laporan rekap persediaan untuk pimpinan. Nah, kita buat prosesnya. Nah, proses yang dibuat yaitu proses cetak laporan. Nah, kita namai dulu. Nah, proses cetak laporan nanti akan menghasilkan laporan rekap persediaan. Kita sambungkan. Nah, untuk datanya yang mengalir ke proses cetak laporan itu ada tabel kategori dan juga tabel mutasi. Ini datanya mengalir ke sini semua ya teman-teman. Nah, langsung saja kita kasih namanya nanti sesuai ini ya teman-teman. Kalau enggak nanti rule check sama balance checknya nanti gagal. Oke, kategori. Kemudian yang di sini yaitu tabel mutasi. Nah, oke. Kemudian hasil akhirnya diserahkan kepada pimpinan. Nah, data yang dihasilkan yaitu katanya harus sesuai dengan ini ya teman-teman, laporan rekap persediaan. Oke. Nah ini teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi untuk di levelnya. Sekarang kita uji coba teman-teman, apakah berhasil rule checknya atau tidak. Nanti bisa kita buktikan melalui rule check and balance check. Caranya adalah yang pertama template ini. Nanti kita mengklik tool, kemudian rule check. Nah, apakah ada error? Nah, ini ada satu error font ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu error di mana nih. Kemudian kita balance check dulu. Yes to all. Nah, ini yang balance checknya no error font, yang rule checknya tadi. Nah, no error font. Jadi harus di balance check dulu baru di rule check ya, supaya no error font. Oke, yang ini udah gak ada error ya. Nah, di rule check ini does not explode semuanya no error. Kemudian untuk balance checknya ini juga no error. Oke. Kemudian untuk DFD nya kita cek. Nah, iya, no error ya. Jadi kuncinya di sini ya teman-teman, untuk menilai apakah diagram kontak atau DFD kita itu benar atau tidak. Kita cek menggunakan rule check dan balance check. Kuncinya ada di sini, apakah ada error atau tidak. Jika tidak ada error, nah berarti diagram kontak sama DFD kita itu sudah benar. Oke, ini no error font, close. Nah, juga ini level balance check, no error font. Nah, jadi sudah betul ya teman-teman. Sampai dahulu udah. Nah, ini kan sudah jadi tanpa error ya teman-teman. Nah, semisal kita
bikin ada errornya semisal. Nah, kita bikin aja. Caranya adalah dengan klik kanan pada arrownya, kemudian klik line properties, kemudian klik ini ya. Nah, ini untuk dua arah. Semua kalau cuma satu arah aja, tapi dibaliknya kita klik ini kemudian reverse. Nah, selesai. Semua seperti ini. Nah, apakah terjadi error? Ya harusnya iya. Oke, kita menunggu satu dulu. Apakah terjadi error? Ya. Jadi sini ada dua error ya. Nah, kita bisa lihat di sini kata-katanya. Sistem pengolahan persediaan, to choose charge sistem pengolahan persediaan. Petugas could not be matched with an input data flow on the child chart. Nah, jadi ada bentrok ya antara parent chart dengan child chart ya. Antara ini ya parent chart ya. Kalau yang ininya itu turunannya atau child chartnya itu ada bentrok ya, dimana di sini itu kan data ngalirnya ke sini ya, data ngalirnya ke sistem, data kategori persediaan ngalir sistem, data mutasi persediaan ngalirnya ke sistem ke sini menjadi input. Nah, di sini dia malah menjadi output ya. Data kategorinya benar ini masuk ke sistem, tapi data mutasi persediaannya malah menjadi output ya. Nah, errornya di sini. Semua kita perbaiki ya, cara yang seperti ini, kemudian reverse. Nah, ini kan udah bener, data ngalir juga ke sistem. Kemudian kita level balance check lagi, row checknya bener, kemudian level balance checknya yes to all. Nah, jadinya bener. Oke. Sudah, saya rasa tutorial kali ini sudah cukup dimengerti. Nah, untuk zoom in zoom outnya pakai ini ya teman-teman. Nah, ini zoom out, kalau ini zoom in. Oke. Nah, baik teman-teman, sekian dan terima kasih atas tutorial sederhana yang saya sampaikan. Bila ada salah kata ya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Bila ada masukan, kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Bila ingin penjelasan yang lebih lanjut atau lebih detail silahkan request. Baik, selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.